Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masih seputar Excel. Di sini saya sudah buatkan ini adalah tabel angsuran. Biasanya kalau kita kredit ke leasing atau ke perusahaan pembiayaan ataupun ke bank, biasanya setelah kita akad kredit, kita akan mendapatkan tabel angsuran seperti ini. Jadi ada pokok, ada bunga, angsuran, dan ini ada saldo. Di sini saya buatkan simulasi jumlah pinjaman 100 juta. Tenor ini adalah jangka waktu pinjaman ini 36 bulan. Lalu suku bunga 6% per tahun. Oke, untuk jumlah pinjaman, ini adalah jumlah pinjaman setelah dikurangi DP seandainya ada DP. Jadi misalkan kita melakukan pembiayaan atau kredit mobil, misalkan harga mobil adalah 120 juta. Ini harga OTR atau harga on the road. Lalu kita bayar DP-nya, misalkan DP 20 juta. Maka pinjaman kita adalah 120 dikurangi dengan 20 juta. Nah, jumlah pinjaman ini yang kita masukkan ke dalam kolom di sini yang kita hitung bunga serta angsurannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pokok sama bunga. Di sini kita menggunakan formula. Di sini ada formula finansial macam-macam. Nah, di sini kita akan nanti menggunakan PPMT. Lalu satu lagi adalah IPMT. Oke, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan coba buatkan tutorial dari menu-menu yang ada di atau formula yang ada di financial ini, financial formula. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pokok. Dia menggunakan menunya adalah PPMT, memasukkan formulanya. Kita masukkan dari 1 ya, ini maksudnya adalah 1 sampai dengan 36. Ini adalah angsurannya selama 36 bulan. Nah, ini adalah angsuran yang pertama. Jadi kita masukkan rumusnya di angsuran yang pertama, pokok sama dengan PPMT. Kita masukkan rate ini adalah bunganya, suku bunga. Jadi karena ini adalah 6% per tahun, sedangkan kita hitung angsurannya per bulan, jadi suku bunga ini kita bagi 12. Lalu kita tekan F4. Kita blok, kita tekan F4 supaya dia menjadi absolut, tidak bergerak. Lalu titik koma, kita masuk per itu adalah angsuran ke, jadi kita masukkan ini adalah angsuran pertama. Nah, ini dia dinamis, jadi tidak usah kita klik F4, dia tidak perlu menjadi absolut. Lalu titik koma, enter ini adalah jumlah pinjaman. Di sini adalah 36 bulan, ini kita masukkan 36 bulan. Titik koma. Selanjutnya kita masukkan adalah PV. PV ini adalah present value atau nilai, di sini adalah jumlah pinjaman. Maaf, mundur lagi untuk C2. Untuk C2 ini kita harus blok juga, bikin absolut, F4 seperti ini, ada dolarnya. Lalu terakhir itu adalah present value atau PV atau jumlah pinjaman, kita klik, lalu kita F4 sama. Nah, setelahnya di sini ada FV dan ada tipe. FV ini jika kita ingin menyisakan, misalkan ada
jumlah sisa angsuran dalam rupiah berapa. Lalu di sini tipe ini misalkan ada 2, ada 0 sama 1. 1 itu ketika misalkan kita ingin pembayaran itu dilakukan di awal periode, sedangkan 0 kita isi jika pembayaran dilakukan di akhir periode. Ini nanti saya akan jelaskan di tutorial yang berikutnya. Sementara ini kita kurung tutup, enter. Nah, seperti ini minus 2. Supaya dia positif, di sini kita masukkan minus. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita copy saja rumusnya. Sampai 36. Seperti ini. Oke, jadi pada umumnya kita mendapatkan jadwal atau tabel angsuran, dia pasti pokoknya ini akan semakin lama semakin besar seperti ini, dan nanti bunganya semakin lama akan semakin mengecil. Jadi bunganya ini besar di awal. Sekarang rumusnya untuk bunga sama dengan IPMT. Untuk rate sama, kita bagi 12, lalu kita F4, nggak mau F4, sebentar, F4, oke. Titik koma kita masukkan pernya sama 1, lalu tenor kita blok 4, lalu present value sama F4 juga. FV dan tipe itu dalam kurung itu adalah tambahan additional kalau kita butuhkan. Nanti di tutorial berikutnya kita akan coba bikin contoh soal ya, dengan menggunakan FV dan tipe. Kurung tutup, enter. Sama seperti tadi, kita bikin minus di sini. Kita tadi kasih minus. Oke, lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu angsuran, rumusnya adalah pokok ditambah dengan bunga. Kita jumlahkan, kita copy ke bawah. Nah, seperti ini angsurannya jadi 3042.193,75. Oke, untuk saldo, di sini kita masukkan dulu untuk 0, ini adalah saldo pinjaman, kita masukkan 100 jutanya. Lalu yang kedua kita bikin rumus saldo dikurangi dengan pokok. Seperti ini, kita copy ke bawah. Oke, terakhirnya harusnya 0. Ya, seperti ini yang biasanya kita dapatkan ketika kita melakukan kredit pembiayaan motor, mobil, rumah, atau apapun itu. Biasanya pokoknya itu adalah yang kita bayar itu adalah kecil di awal dan besar di akhir. Sedangkan bunga kebalikannya, bunga besar di awal, semakin lama semakin kecil. Itulah sebabnya kenapa terkadang kita ketika misalkan kita mengambil kredit dan kita ingin lunasi, misalkan sudah setahun atau 12 bulan misalkan di sini kita ingin lunasi, kita merasa bahwa yang kita bayar sudah banyak, sudah 1 tahun. Tapi ternyata kenapa saldo kita masih banyak pokok hutang kita ingin lunasi. Jadi misalkan seperti ini, misalkan kita ingin lunasi di bulan ke-13, kita lihat pokok hutang kita ini masih ada 68 juta. 68 juta. Padahal kita sudah merasa sudah membayar angsuran itu sebanyak sebentar, ini saya mau menjumlahkan. Nah, ini dia. Nah, sebanyak 36 juta.
kita sudah bayar angsuran sebanyak 36 juta. Tapi dari 36 juta ternyata masih 68 juta lagi yang perlu kita bayar. Karena apa? Pokoknya dari 36 juta itu kita hanya bayarkan 31 juta. Sedangkan bunganya sudah kita bayarkan adalah 5,1 juta. Oke teman-teman, untuk materi tutorial ini seperti biasa dapat di-download langsung nanti di deskripsi. Untuk passwordnya dapat dilihat di dalam video ini. Semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosan untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, klik tombol lonceng. Dan buat teman-teman yang biasa nonton tapi tidak subscribe, bisa di subscribe sekarang. Oke, saya rasa demikian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.